Kalimas merupakan anak sungai dari Kali Brantas yang juga menjadi pintu bagi lalu lintas sungai di masa lalu, di mana sejarah mencatat bahwa sungai ini dapat dilayari dari hilir Surabaya hingga ke hulu Kediri Mojokerto. Pada zaman kolonial, khususnya ketika Surabaya berada dalam kekuasaan VOC dan pemerintahan Belanda, peran Kalimas sebagai urat nadi arus lalu lintas pelayaran memegang peranan strategis, sehingga kegiatan bisnis maupun pemerintahan dipusatkan keberadaannya di sekitar Kalimas, khususnya daerah sekitar Jembatan Merah. Salah satu titik perdagangan yang ramai di era abad ke-19 itu sekarang disebut Jalan Kalimas Timur. Keramaian daerah ini sebagai pusat perdagangan dan industri dapat dimengerti mengingat letak pusat kota yang berada di sekitar Surabaya Kota Lama yang terletak tak jauh dari Kalimas Timur. Barang-barang dagangan dan hasil bumi banyak diperdagangkan melalui jalur transportasi sungai dengan berbagai macam perahu. Nyaris tidak ada hari libur bagi Kalimas dari lalu lalang perahu-perahu kecil tersebut. Semua aktivitas itu dikontrol oleh Syah Bandar Kalimas yang terletak di sebuah bangunan kuno berbentuk menara yang sekarang berada di seberang timur JMP. Mulai dari ikan, sayuran, rempah-rempah, barang pecah belah, kertas, perangkat pertukangan, hingga barang berguna seperti perhiasan pernah dikirimkan melalui lalu lintas sungai ini. Pada abad 19, di sepanjang jalan Kalimas Timur, terdapat rumah gudang yang dimiliki oleh pengusaha terkemuka pada zamannya, di mana banyak rumah tersebut bergaya arsitektur Indis yang terbentuk dari perpaduan arsitektur Jawa, Arab, Tionghoa, dan Eropa, dengan menggunakan konsep ruko. Banyak dari rumah-rumah ini masih memiliki gaya arsitektur yang asli sejak dibangun tahun 1890-an dan 1920-an. Mulai dari detail tiang penyangga cantilever, jendela kayu berpalang, sekat bangunan dengan detail ornamen Art Nouveau juga masih bertahan di sana hingga saat ini. Banyak dari rumah gudang ini kini ditempati oleh keluarga-keluarga dari latar etnis Madura yang merupakan keturunan para pembantu rumah tangga penghuni rumah-rumah ini di masa lalu. Selain itu, dapat dilihat juga gedung-gedung tua peninggalan zaman Belanda dengan dinding berlumut dan gaya arsitektur neo-renaissance yang masih dipertahankan bentuknya. Di bagian depan beberapa bangunan gudang masih terlihat angka yang menunjukkan tahun dibangunnya gudang-gudang itu. Terdapat juga sisa-sisa rel kereta api yang dulu merupakan transportasi untuk mengangkut barang-barang dagangan ke tempat-tempat di Surabaya dan Jawa Timur yang tak terjangkau oleh lalu lintas Sungai Brantas atau Sungai Mas. Peninggalan paling kentara dari kawasan Niaga kuno salah satunya adalah sebuah katrol mekanis besar yang dulunya melayani bongkar muat barang dari perahu ke kereta api, truk, atau sebaliknya. Katrol mekanis yang konstruksi bajanya menunjukkan konstruksi era revolusi industri dengan baut-baut besar itu kini lebih banyak berfungsi sebagai tempat berteduh kaum urban keturunan Madura setelah berhenti beroperasi sejak 1980-an. Di sekitar katrol mekanik tersebut, terdapat bangunan-bangunan kuno yang diperkirakan merupakan sebuah gedung pabrik, dan yang menarik adalah kawasan yang dulunya merupakan kawasan padat dengan pengangkutan barang dan tempat lalu lalang kereta sekarang digunakan oleh penduduk setempat sebagai tempat berjualan ikan bakar. Saat masuk ke daerah katrol tersebut, akan tercium bau ikan asin bakar yang dijual di sepanjang jalan. Selain itu, masih ada juga truk yang lewat dan menggunakan jalan tersebut. Meskipun jalan itu banyak batu kerikil dan berpasir. Selain itu, terdapat juga jembatan petean yang kini tak berfungsi dengan kondisi memprihatinkan. Jembatan tersebut merupakan bukti dan salah satu kunci dari saksi kesuksesan perdagangan di sekitar Kalimas. Dengan kemampuan membuka secara mekanis yang dimilikinya, jembatan petean mampu memperlancar lalu lintas perdagangan di Kalimas tanpa mengganggu lalu lintas mobil, kereta, dan sepeda di jalan raya Kalimas. Juga memungkinkan kapal atau tongkak berukuran sedang mampu masuk lebih jauh di Kalimas.
Jembatan yang dibangun tahun 1936 dengan 133.100 gulden setara 30 juta euro sekarang, saat ini kondisinya rusak parah, lengan penarik berada dalam kondisi terbuka, dan banyak baja konstruksinya yang hilang. Saat ini, jembatan Petean tersebut digunakan sebagai markas untuk perahu-perahu kecil yang memuat hasil tangkapan ikan. Di sekitar jembatan Petean, terdapat rumah-rumah tua yang masih kokoh berdiri. Rumah-rumah yang dibatasi oleh Sungai Kalimas memiliki perbedaan yang sangat terlihat. Rumah atau gudang-gudang yang ada di sekitar rel yang terpendam terlihat jauh lebih tua dibandingkan dengan rumah atau gudang yang ada di seberangnya. Di jalan yang ada rel terpendam, terlihat kondisi jalan yang rusak dengan banyak batu kerikil dan pasir, sedang di seberangnya jalannya lebih rata. Hal ini disebabkan oleh angkutan-angkutan berat yang lewat di sekitar jalan yang memiliki rel terpendam tersebut. Banyaknya truk dan kereta api yang lewat di jalan tersebut membuat perbedaan jalan semakin jelas, karena di sisi lain yang lewat kebanyakan adalah sepeda motor, mobil pribadi, dan sejenisnya. Terlihat perbedaan yang sangat signifikan antara Kalimas yang dulu dan sekarang, karena tidak terurusnya daerah tersebut. Melalui video ini, kami mengharapkan bahwa untuk kedepannya, daerah di sekitar Kalimas akan lebih terurus, karena daerah sekitar Kalimas dan Sungai Kalimas itu sendiri merupakan salah satu situs yang sangat bersejarah dalam bidang perdagangan di Surabaya.